Pangeran itu bernama Dika. Mungkin diambil dari kata Andika. Puluhan sketsa wajahnya memenuhi buku gambarku. Bismillahirrohmanirrohim. Ketemu lagi dengan saya, Atining Tias, di cerita-cerita pendek tentang cinta, kehidupan, dan hal-hal yang dekat dengan kita. Kali ini ada satu cerita pendek hasil karya saya sendiri yang sebenarnya tidak bisa dibilang pendek karena lumayan panjang ya. Mungkin akan terbagi menjadi beberapa part. Nah, mulai saja kita dengarkan. Judulnya adalah Selama 5 tahun ini. Happy listening. Stigmatized dari the calling meraung dalam. Aku terbuai dalam dan dalam. Terpejam mataku sejenak, terlintas kenangan itu. Kau sedang serius memegang mouse. Aku panggil, kau malah tambah asik memainkan mouse itu. Mas, panggilku agak keras. Akhirnya kau menoleh. Ya Tuhan, makhluk apa ini? Bentuk mukanya keras, kulit putih bersih tanpa jerawat ataupun bekasnya. Mata tajam dengan tatapan dalam memandangku dengan tanya. Kenapa mbak? Suara itu hatiku bernyanyi mendengarnya, menusuk hatiku dalam, lembut dan berwibawa. Ya ampun, aku bisa pingsan karenanya. Berapa? Akhirnya mulutku terbuka. 7.000, jawabnya sambil melihat layar monitor. Pura-pura isi tasku, mencari dompet sambil mata ini tak lepas memperhatikannya. Aku baru tersadar kalau mulutku ternyata terbuka setelah ada lalat dengan kurang ajarnya mampir menempel di bibir bawahku. Asem. Aku berikan uang pecahan 10.000 dan dia memberikan kembalian dengan mengucapkan terima kasih. Kata terakhir yang kudengar saat itu dari mulutnya. Hari berikutnya hampir setiap hari aku datang ke warnet itu sepulang sekolah. Sengaja aku datang sendiri agar tidak ada yang mengganggu kepuasanku menikmati salah satu ciptaan Tuhan yang satu ini. Dia akan mulai jaga warnet pukul 3 sore. Sedangkan aku selalu datang jam 2 dan pulang saat dia sudah bertugas. Aku akan bolak-balik membeli minuman atau makanan yang tersedia di situ agar aku bisa berinteraksi dengannya berkali-kali. Agar dia juga memperhatikan aku sebagai pelanggannya yang setia datang setiap hari. Akhirnya dia mengetahui namaku karena waktu itu aku meminta dia memasukkan data dari flash diskku. Nama flash diskku adalah namaku sendiri. Oh, namanya Intan. Begitu ucapnya sambil tersenyum. Aku kegirangan sambil menjawab, iya. Semalaman aku tidak bisa tidur memikirkan kejadian itu. Tidak ada yang tahu kalau aku sedang jatuh cinta. Bahkan teman terdekatku sekalipun. Aku menyimpannya rapat-rapat. Aku menikmati kesendirian ini. Sendiri aku bisa memikirkannya tanpa ada rasa bosan sedikit pun. Tanpa ada pendapat-pendapat yang memusingkan kepalaku. Aku akan menikmati semua ini sendiri. Tan, kemarin aku ke warnet di dekat kantor pos. Ternyata yang jaga gantengnya. Gila. Aku kaget mendengarnya. Sudah bisa dipastikan bahwa yang Kiki maksud adalah pangeranku. Aku merengut jadinya. Pulang sekolah kita ke sana yuk. Aku pengen kenalan. Kemarin aku belum sempat tahu namanya. Ajak Kiki semangat. Aku menolaknya dengan alasan harus pulang cepat karena mau pergi dengan ibuku. Aku tidak mau Kiki tahu kalau aku sangat mengagumi penjaga warnet yang ganteng itu.
Sekali lagi, aku akan membiarkan rasa ini kunikmati sendiri. Setelah kejadian itu, Kiki selalu cerita kalau hampir tiap hari pulang sekolah dia datang ke warnet itu. Apa yang dia lakukan sama dengan apa yang aku lakukan sebelumnya. Sekarang aku mengubah jadwalku menjadi datang pukul 5 sore dan pulang saat maghrib menjelang. Sudah 3 bulan aku melakoni peran sebagai pelanggan setia di warnet itu. Selama itu aku belum pernah mengobrol dengan pangeranku itu. Komunikasi kami hanya kata berapa dan terima kasih. Kenapa aku betah dengan keadaan seperti ini? Mungkin sekarang Kiki telah mengenalnya, atau bahkan telah berhasil mengajaknya jalan. Aduh, aku lihat sekarang Kiki seperti orang yang sedang jatuh cinta. Dan aku malas untuk bertanya. Aku takut kalau pangeranku telah dimilikinya. Pangeran itu bernama Dika. Mungkin diambil dari kata Andika. Suaranya yang dalam dan berwibawa membuatku menebak bahwa dia mempunyai sifat sabar dan bisa mengayomi. Arti Andika sendiri adalah kehormatan tertinggi yang dimiliki oleh raja-raja. Membuatku menyimpulkan bahwa dia pasti selalu menjaga kehormatannya. Kulit bersih, putih, menandakan bahwa dia orang yang cinta kebersihan. Wajah kerasnya menggambarkan bahwa dia orang yang kuat dalam mengambil keputusan. Dan mata tajamnya semakin menegaskan bahwa dia orang yang kuat pendirian. Aku selalu memikirkannya setiap detik. Pangeranku yang tak ingin aku rusak. Biarkan aku hanya menikmati keindahanmu dari kejauhan. Puluhan sketsa wajahmu memenuhi buku gambarku. Aku sering sekali membuatnya sebelum aku tidur. Wajah seriusmu, tawamu, senyummu, wajah cemberutmu, sketsa dari samping, dari depan, hampir semua sudah aku buat. Pensil gambarku cepat habis karena garis wajahmu yang sangat tegas menjadikan aku harus memulasnya dalam-dalam. Kau orang yang sangat kuat, aku yakin itu. Suatu sore seperti biasa aku datang ke warnet. Begitu memarkirkan sepeda motor, aku tidak langsung masuk karena ku dengar suara yang mencurigakan. Suara perempuan yang sedang tertawa-tawa diiringi dengan suaramu yang juga sedang tertawa. Jantungku berdegup kencang. Ku intip dari pintu. Ternyata kau sedang duduk dengan seorang gadis manis. Sepertinya anak kuliahan. Langsung aku urungkan niatku untuk ke warnet. Kembali pulang dengan perasaan kecewa. Seminggu aku tidak menemuimu. Aku masih sakit hati. Aku hanya memandang sketsa wajahmu. Kuputuskan untuk berhenti menemuimu. Minggu kedua dari pemogokanku, aku masih bertahan. Tetapi tiba-tiba aku mendengar dari Kiki bahwa penjaga warnet yang ganteng itu sudah berhenti kerja. Penjaga warnet yang ganteng itu katanya sedang mencari pekerjaan yang lebih baik di Jakarta. Mendengar hal itu aku menyesal begitu dalam. Aku langsung kehilangan gairah belajarku. Dengan lemah, akhirnya aku meminta izin untuk pulang. Di dalam kamar aku menangis sejadi-jadinya. Aku hanya mogok sementara. Kenapa malah dia yang mogok selamanya? Jangan berhenti mewarnai hariku dengan pesonamu. Bagaimana aku bisa menemukanmu kembali? Bodohnya diriku yang telah begitu sakit hati melihatmu dengan seorang perempuan yang belum tentu adalah kekasihmu. Aku sangat menyesal karena telah menjauhimu selama ini. Kembali aku datang ke warnet itu setelah perasaanku sedikit bisa kutata.
Aku datang dengan harapan akan mendapatkanmu duduk di kursi operator itu, memegang mouse dan memandang layar monitor dengan wajah serius. Aku sangat merindukanmu. Hati ini sakit sekali setiap kali mengingatmu. Aku menyesal telah membiarkan semua ini hanya kunikmati sendiri. Aku menyesal telah mengira bahwa kepuasan itu akan lama dapat aku rasakan. Aku belum bosan, Dika. Aku masih ingin mengagumimu. Sekian dulu part 1 di cerita bersambung selama 5 tahun ini. Ditunggu part 2 ya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kalian semua sehat dan berbahagia selalu. Dadah.